Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Nabil Akbar dengan NIM 682022-120. Kali ini saya akan membahas tentang masa depan Homo sapiens di hadapan teknologi, sebuah topik yang cukup menarik dan juga penuh tantangan. Perkembangan teknologi yang cukup pesat seperti kecerdasan buatan atau AI, bioteknologi, transhumanisme, membuat batasan antara manusia dan teknologi semakin kecil. AI kini mampu menulis, berpikir, bahkan menggantikan pekerjaan yang dulu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Sementara, bioteknologi memungkinkan kita mengubah DNA manusia dan meningkatkan kemampuan otak melalui implan seperti Neuralink. Jika manusia terus bergantung pada teknologi dan kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis, apakah kita masih bisa disebut sebagai Homo sapiens yang sejati? Ataukah kita hanya akan menjadi makhluk yang akan dikendalikan oleh sistem yang telah kita buat sendiri? Jika kita tidak siap menghadapi perubahan ini, bukan tidak mungkin di masa depan manusia akan kehilangan peran utamanya dan hanya menjadi bagian kecil dari sistem teknologi yang lebih besar. Menurut Yuval Noah Harari dalam bukunya yang berjudul Homo Deus mengatakan bahwa Homo sapiens mungkin akan berkembang menjadi Homo Deus, yaitu sebuah manusia yang diperkuat dengan teknologi. Stephen Hawking bahkan juga telah memperingatkan kita bahwa AI bisa menjadi ancaman yang sangat besar bagi keberlangsungan hidup kita. Perkembangan teknologi membawa dampak yang sangat kompleks, baik positif maupun negatif, bagi Homo sapiens. Di sisi yang positif, teknologi seperti AI dan otomisasi dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat inovasi medis dengan robot bedah dan analisis genetik, serta memperluas akses ke pendidikan melalui platform digital. Namun, di sisi negatif, AI dan robotisasi berpotensi menggantikan pekerjaan manusia dalam berbagai sektor, menciptakan gelombang pengangguran, dan memperbesar kesenjangan ekonomi. Selain itu, rekayasa genetika dan transhumanisme bisa menghasilkan manusia dengan kemampuan fisik dan intelektual yang lebih unggul, sehingga berpotensi menciptakan diskriminasi antara manusia biasa dan manusia yang telah dimodifikasi. Ketergantungan berlebihan terhadap AI juga dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan kemandirian manusia dalam mengambil keputusan, membuat kita menjadi lebih pasif dan mudah dipengaruhi oleh sistem algoritma. Jika tidak diantisipasi dengan baik, teknologi yang awalnya diciptakan untuk membantu manusia justru malah bisa mengancam eksistensi dan peran utama Homo sapiens di dunia. Jadi, apa solusinya? Solusinya adalah kita harus menjadi manusia yang bisa beradaptasi di era saat ini dengan mengembangkan keterampilan yang sulit digantikan oleh AI seperti kreativitas, empati, dan pemikiran yang kritis. Selain itu, regulasi yang jelas dalam pengembangan AI dan teknologi lainnya juga sangat diperlukan agar teknologi berkembang sesuai peraturan yang berlaku dan tidak menciptakan kesenjangan sosial. Manusia juga harus mengambil peran aktif dalam mengendalikan teknologi, bukan hanya sekedar pengguna pasif, dengan memastikan bahwa AI digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti pemikiran atau bahkan menggantikan keputusan manusia. Jadi, masa depan Homo sapiens bergantung pada bagaimana kita memanfaatkan teknologi. Apakah kita akan memimpin teknologi atau justru dikuasai olehnya? Semua ada di tangan kita. Terima kasih, sampai jumpa.